Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Dokter. Pada pagi hari ini, izinkan saya menyampaikan tugas mengenai patologi dari tumor jinak pada sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Jadi materinya cukup padat, karena saya mengcover hampir semua tumor jinak yang ada pada sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Adapun sumber dari presentasi ini paling banyak berasal dari buku WHO Classification of Central Nervous System Tumor tahun 2016. Jadi yang pertama akan dibahas itu adalah tumor astrositik. Jadi memang astrositik tumor ini memang kebanyakan WHO grade 2, sehingga yang saya ambil di sini adalah astrositik tumor yang WHO grade 1, karena WHO grade 2 itu mungkin sudah bisa dibilang pre-malignancy karena dia akan berkembang menjadi WHO grade 3 dan akhirnya WHO grade 4. Pun tumor WHO grade 1 dari tumor astrositik yang saya dapat di buku WHO itu adalah astrositoma pilositik dan SEGA. Untuk pilositik astrositoma itu secara patologi, karena kita membahas mengenai patologi. Secara patologi dia itu adalah biphasic pattern dia. Biphasic pattern yang terdiri dari sel-sel bipolar yang padat dengan rosental fiber, nanti akan diperlihatkan gambarnya. Kemudian ada sel-sel multipolar dengan mikrokis. Nah, kalau dari CT scan itu dia khas sekali, dia ada mural nodul namanya. Jadi eksentrik nodul yang letaknya di perifer disertai ada komponen kistik. Jadi memang khas sekali dan biasanya predileksi dari pilositik astrositoma ini berada pada cerebellum. Tapi tidak untuk kemungkinan lain berada di tempat lain. Gambarnya cukup khas, sehingga mungkin kalau teman-teman melihat gambaran seperti ini dengan mural nodul eksentrik, itu sudah hampir bisa dipastikan pilositik astrositoma, tinggal menunggu hasil patologi. Untuk makrosnya seperti ini, jadi ada formasi kis, kemudian ada mural nodul disertai kista, nodulnya eksentrik. Gambaran PA-nya seperti ini, jadi ada rosental fiber yang warna eosinofilik, kemudian ada EGB atau eosinophilic granular body yang warna panah. Dan seperti WHO grade 1 pada umumnya memang mitosis itu sangat jarang terjadi pada tumor-tumor WHO grade 1. Jadi ada loosely arranged area yang mikrokistik seperti ini, yang putih-putih ini. Kemudian ada tumor dengan highly vascular, jadi yang biru ini merupakan glomerular vessel, yang dia itu berada di antara pembuluh darah. Jadi numpuk di sana dia tumornya. Seperti kita ketahui memang tumor-tumor astrosit itu memang menumpuk biasanya di pembuluh darah karena astrosit itu merupakan salah satu bagian dari blood brain barrier. Kemudian juga ada pembuluh darah yang mengalami penebalan, ini bisa dilihat di sini. Jadi kalau kita lihat pembuluh darah, ini yang merah ini. Kemudian di sampingnya itu ada penebalan hyalinisasi namanya. Kemudian biphasic pattern seperti yang tadi disampaikan sebelumnya, ada bagian yang padat, ada bagian yang loose, hampir sama seperti schwannoma yang ada Anthony A dan Anthony B. Cuman ini kalau schwannoma mungkin lebih berbeda, gambar nanti akan dijelaskan di slide di belakang. Ini untuk imunohistokimianya biar kita tahu aja bahasa pergaulan. Kalau misalnya sekarang kan kalau menentukan hasil PA itu kalau subjektif berdasarkan penglihatan dari ahli PA-nya, karena memang ahli PA kan memang juga manusia, terkadang mungkin bisa salah melihat. Nah, secara objektif itu bisa dilakukan pemeriksaan imunohistokimia. Jadi pada pilositik astrositoma, karena ini merupakan tumor astrosit, sehingga astrosit itu kan mengekspresikan GFAP, jadi dia akan positif mengekspresikan GFAP pada pilositik astrositoma. OLIG2 juga positif. Kalau untuk SEGA itu biasanya kalau bisa muncul itu biasanya berhubungan dengan yang namanya tuberous sclerosis syndrome. Jadi SEGA ini kalau subependimal ini biasanya terdiri dari sel-sel ganglionik astrosit. Jadi tidak hanya sel ganglion tapi juga astrosit, karena memang area subependimal itu memang merupakan area yang letak sel-sel prematur berada di sana gitu. Sel-sel stem, sel-sel punca itu berada di sana. Manifestasi klinisnya epilepsi, tanda peningkatan intrakranial karena memang dekat dengan ventricle. Kemudian bisa terjadi masif spontaneous hemorrhage. Jadi CT scan seperti ini gambarannya. Mungkin saya tidak terlalu banyak membahas CT scan. Dari MR spektroskopi dapat
dilihat pada peningkatan rasio kolin dan 2-kreatinin, yang artinya bahwa ini selnya ini bukan sel normal gitu. Kalau sel normal dia rasio NAA 2-kreatininnya lebih tinggi dibandingkan rasio kolin 2-kreatinin. Kemudian ini gambaran dari makrosnya, memang gambarnya seperti pada tipe tumor yang palmanya itu berbatas tegas. Kemudian ada vokal kalsifikasi juga, dan tonjolan-tonjolannya masuk ke dari area subendul masuk ke dalam intraventricle. Kemudian dari hasil PA bisa dilihat bahwa ini ada heteroseluler ya. Jadi ada vasikel yang lurus-lurus ini vasikel, kemudian terjadi penumpukan sel astrosit yang cukup banyak. Jadi sel astrosit kalau mau dibedakan dengan sel neuron itu memang sel astrosit itu lebih kecil ukurannya dibandingkan sel neuron. Kemudian ada matur limfosit juga yang menginfiltrasi. Jadi ada infiltrasi dari sel-sel inflamasi. Ini juga ada gambaran kalsifikasi multivokal pada pembuluh darah. Jadi ini pembuluh darah, ada kalsifikasi di sekitarnya, ada penumpukan dari sel-sel limfosit di sekitar pembuluh darah tersebut. Kemudian ada penumpukan dari sel-sel ganglionik. Sel ganglion ini merupakan sel neuron. Jadi untuk membedakannya sel neuron itu biasanya ukurannya lebih besar dia. Ini gambarannya tidak jelas, tapi yang ini yang besar seperti ini merupakan sel ganglionik, yang kecil-kecil nukleusnya itu merupakan sel astrosit. Jadi ciri khas dari Sega itu juga ada namanya pseudoreset of ependymoma. Jadi ini pembuluh darah, terjadi penumpukan tonjolan-tonjolan dari astrosit yang mengarah ke pembuluh darah. Itu namanya pseudoreset ependymoma. Kemudian untuk imunohistokinanya dia positif terhadap GFAP dan nestin. Jadi cukup menarik ya. Dia tuh GFAP memang itu karena dia emang diagnosisnya adalah subependymal giant cell astrositoma. Jadi dia mengekspresikan GFAP, namun dia juga mengekspresikan yang namanya nestin, di mana nestin ini merupakan suatu imunohistokimistri yang dikeluarkan oleh sel-sel neuron primitif. Memang cocok karena memang subependymal itu merupakan suatu area yang berisi sel-sel primitif atau sel-sel punca. Jadi apabila ada tumor, contohnya seperti GBM yang menginfiltrasi hingga ke area subependymal, itu biasanya prognosisnya buruk karena juga sudah terdapat brain tumor stem cell namanya BTSC. Jadi lebih jelek prognosisnya dibandingkan GBM yang mungkin berada di area korteks atau di luar. Kemudian untuk ependymal tumor sendiri ada subependymoma dan myxopapillary ependymoma. Untuk myxopapillary ependymoma ini memang merupakan tumor yang eksklusif berada di area spine, di conus medularis dan area cauda equina. Kalau subependymoma biasanya memang di supraten atau bisa juga infraten di ventricle keempat. Untuk subependymoma itu karakteristiknya adalah pleomorfid yang ringan. Kemudian ada fibrillar matrix dengan perubahan mikrokistik. Mikrokistiknya memang karena area-area tumor yang dekat dengan ventricle biasanya perubahan patologinya adalah mikrokistik. Predileksinya paling sering di ventricle keempat dan sisanya ventricle lateral dan ventricle ketiga. Manifestasi klinisnya karena memang dekat dengan ventricle sehingga bisa terjadi obstruksi pada ventricle dan terjadilah hidrocephalus. Ini untuk gambaran MRI-nya. Untuk makrosnya seperti ini, jadi terjadi bulging ke dalam lumen intraventrikular. Untuk PA-nya sendiri ini ada gambar mikrokis yang buat kecil itu, jadi cukup banyak dia. Kemudian ada fibrillar matrix, jadi kita bisa lihat di sini yang biru-biru yang eosinofilik warnanya ini merupakan klaster dari nukleus. Jadi nukleusnya masih seragam dia, tidak terlalu berubah bentuk terlalu banyak. Tapi sudah mulai ada bentukan-bentukan matriks fibrillar yang cukup banyak di antara kumpulan-kumpulan dari sel-sel ependymal. Selnya kemudian untuk myxopapillary ependymoma, ini yang tadi saya bilang memang dia eksklusif berada di area spine di conus medularis, cauda equina dan terminal. Jadi memang cuma ada di sana aja dan myxopapillary ependymoma. Seperti ini dia contoh gambaran MRI-nya. Di
berbatas tegas, kemudian enhancing terhadap kontras, seperti tumor jinak pada umumnya. Untuk makrosnya seperti ini, ada kapsul dia berkapsul, lobulasi, dan berwarna sedikit keabuan. Untuk PA-nya ada namanya mucoid degeneration. Jadi yang tidak berwarna ini, yang warnanya homogen seperti namanya mucoid degeneration. Sel-sel tumornya itu mengelilingi degenerasi mucoid ini, seperti itu. Jadi yang ini yang kosong ini, clear, warna pink, itu namanya degenerasi mucoid. Yang mengelilingi itu adalah sel-sel tumornya. Jadi dia di ciri khasnya adalah sel-sel tumor yang mengelilingi degenerasi mucoid. Kemudian ada juga proses vestibuler ya, dari sel-sel tumor itu yang mengarah langsung ke pembuluh darah seperti ini. Jadi ini sel tumor yang di sekitar pembuluh darah, dia mengeluarkan prosesus ke arah pembuluh darah. Mungkin untuk keperluan nutrisi, saya ada prosesus itu makin banyak terbentuk untuk mengambil nutrisi dari pembuluh darah di sekitar tumor. Untuk imunofenotype-nya ya, GFAP karena memang merupakan suatu jaringan sel-sel penunjang yang mengalami neoplastik. S1 juga dan vimentin juga dapat diekspresikan oleh tumor. Ada angiosentrik glioma. Angiosentrik berarti glioma yang mungkin ada komponen pembuluh darah di sana. Biasanya dia dengan epilepsi pasiennya. Dia itu merupakan gabungan antara glioma dan komponen pembuluh darah. Mungkin gambarnya di sini memang ada namanya perivascular rosette. Jadi perivascular rosette seperti ini, yang di tengah ini pembuluh darah, bulat pembuluh darah. Kemudian ada sel-sel yang mengelilingi secara angiosentrik di sekitar pembuluh darah tersebut, dan itu namanya angiosentrik glioma. Sama persis juga dengan dengan astrocytoma, ada perivascular rosette. Cuman mungkin perbedaannya di jumlah mitosisnya. Jadi kalau anaplastik astrocytoma yang WHO grade 3 ini cenderung memang memiliki mitosis yang lebih tinggi dibandingkan angiosentrik glioma yang mana merupakan WHO grade 1. Kemudian dia juga sama-sama mengekspresikan GFAP, merupakan jaringan astrosit juga ada di sini, dan ada EMA positif. Kemudian untuk choroid plexus tumor yang merupakan WHO grade 1 adalah choroid plexus papilloma. Jadi dia seperti kita ketahui bahwa memang plexus choroideus itu berada di ventricle ya, jadi predileksinya memang berada di ventricle, ventricle lateral, ventricle 4, dan ventricle ketiga. Nah, antaranya adalah hidrocephalus karena memang dia tuh bisa memproduksi banyak LCS, dan kemudian selain bisa memproduksi banyak LCS, terkadang bisa menyumbat juga saluran dari LCS tersebut sehingga terjadi obstruktif hidrocephalus. Ini gambaran MRI-nya, memang dia intraventricular dan khas sekali dia, seperti bunga kol gitu. Ada tonjolan-tonjolan kecil seperti bunga kol. Itu plexus papilloma, dan seperti kita ketahui memang kalau plexus papilloma itu kan plexus choroideus. Jadi kalau di ventricle lateral dia tidak mungkin berada di cornu anterior karena plexus choroideus itu cuma sampai dari cornu di temporal naik hingga ke foramen Monro. Jadi di depan foramen Monro sudah tidak terdapat plexus choroideus, sehingga kalau ada massa di cornu anterior tuh pasti bukan plexus choroideus, bukan plexus papilloma. Ini gambaran makrosnya seperti bunga kol dia, gambarannya khas sekali memang. Gambar PA-nya juga khas, seperti jari-jari gini, seperti bunga-bunga kol, sama seperti tadi gambaran makronya. Jadi dia ciri khasnya itulah lapisan yang single di antara tonjolan-tonjolan dari tumornya itu sendiri. Misalnya berbentuk kuboidal juga. Imunohistokimianya ada sitokeratin, fimatin, dan transmembrane, biar sekedar tahu aja. Tumor yang cukup banyak, tumor jinak yang cukup banyak itu adalah tumor neuronal. Tumor neuronal itu artinya memang asal tumornya itu merupakan sel neuron atau sel ganglion, dan terkadang bisa jadi mix antara
ganglion dan glioma. Jadi ada namanya istilahnya ganglioglioma, itu merupakan gabungan dari sel-sel ganglion dan sel-sel glioma, yaitu astrosit. Nah, yang paling ada 7 jenis tumor neuronal dan tumor, yaitu DNET, gangliositoma, ganglioglioma, dysplastic gangliositoma cerebrum, ini namanya khas sekali, namanya Lermit-Ross disease namanya. Kemudian desmoplastic infantile astrocytoma dan ganglioglioma, papillary glioneuronal tumor. Jadi dari namanya kita bisa membayangkan oh ini terdiri dari komponen glia dan komponen sel neuron. Ini juga Rosette sperming glioneuronal tumor. Untuk yang pertama DNET, ini bukan sel-sel neoplasma glioneuronal. Jadi biasanya pada temporal lobe, biasanya pasien-pasien dengan epilepsi, intractable epilepsi yang tidak bisa diberikan pengobatan, biasanya pasien itu kalau di MRI ada massa di bagian temporal, biasanya ini penyebabnya DNET. Seperti ini ada gambar MRI-nya seperti ini gambarnya, dia di temporal lobe di vulkus ini. Ada gambaran massa, tidak menyebabkan efek massa, tidak ada edem, tapi ada sesuatu di sana. Nah, biasanya itu adalah DNET. Gambaran makrosnya seperti ini. Nah, untuk gambaran PA-nya sendiri, ini yang ciri khas adalah merupakan mucin rich cortical nodule with columnar architecture. Nah, mucin rich itu yang ini, yang kosong ini. Kosong. Dan ada juga interspersed floating neuron. Jadi di mucin rich ini kan berbentuk seperti kolam dia. Kolam. Kemudian di tengahnya itu ada sel neuron. Nah, ini sel neuronnya kelihatan jelas sekali seperti bintang dia, atau segitiga ya mungkin. Yang di tengah yang meleng-leng ini. Semestinya sel neuron tidak seperti ini dia. Sel neuron itu mestinya berada di matrix fibrillaire. Tapi pada dysembryoplastic neuroepithelial tumor itu ada namanya mucin rich cortical nodule yang seperti ini. Jadi dia kosong, isinya cairan, kemudian ada sel neuron yang melayang-layang di dalamnya seperti itu. Itu ciri khas dari DNET. Dan ini ada proliferasi endotel pembuluh darah juga, bisa kita lihat di sini. Ini. Karena yang sel tumor itu adalah floating neuronnya itu, yang tadi saya ceritakan, jadi ada mucin rich kapsul, di dalamnya ada neuron yang floating, ini jadi neuronnya itu yang ini. Jadi kita bisa membedakan ini yang besar ini neuron, yang kecil-kecil ini adalah sel penunjang ya, sel-sel glia. Jadi sel-sel neuron itu dia tuh mengekspresikan sinaptopisin. Nah, jadi pada DNET itu kelihatannya sel-sel neuron yang besar-besar ini mengekspresikan sinaptopisin. Ada gangliositoma juga, ini matur neoplastik ganglion. Jadi cuma ganglionnya aja yang mengalami plastik, tidak ada campuran glia dan ganglion, tidak, ganglionnya tok. Ini sama, kalau misalnya dia sel tumornya memang berasal dari tumor neuronal atau tumor oligodendroglial, otomatis pasti paling banyak keluhannya pasti akan kejang karena memang mengganggu kelistrikan dari sel-sel tersebut. Ini gambar PA-nya, multipolar dysplastic neuron ini. Jadi yang besar-besar ini tumor bukan sel tumornya. Kemudian cluster of motor neuron. Dan terkadang dia neuronnya bisa ada 2 inti sel di dalamnya, contohnya seperti ini. Ini kan 1 inti sel, 1 inti sel, ini 2. Seperti itu. Entah ini 2 karena dia mengalami mitosis, atau memang dia bersebelah masih belum jelas juga. Karena kalau dia mitosisnya sampai terlihat seperti ini, berarti dia sudah bukan WHO grade 1 sebenarnya. Untuk ganglioglioma merupakan komponen ganglion dan glioma. Jadi ya ini kombinasi antara sel-sel ganglion dan sel-sel glia. Jadi kalau kita lihat gambar PA-nya, ini. Jadi ada sel-sel neuron yang binucleated, nah seperti ini.
Kan sel neuron kan cuma satu aja inti selnya, tapi kalau dia berubah jadi 2 inti sel ya berarti sudah terjadi displastik namanya. Kemudian yang kedua, neoplastik glial cell itu berada di sekitarnya. Yang kecil-kecilnya merupakan neoplastik glial cell. Ada juga perivaskular inflammatory exudat. Jadi ini pembuluh darah di sini. Di sisi-sisi pembuluh darah itu ada infiltrasi dari sel-sel inflamasi seperti limfosit dan sel mast. Untuk ganglioglioma juga ada reticular fiber network seperti ini yang menghubungi area-area di jaringan tumor tersebut. Jadi sama tadi displastic neuron dan neoplastik glial. Saya kalau ganglioglioma ada komponen neuron, ada komponen glial. Mengekspresikan GFAP yang menandakan bahwa ini merupakan komponen dari sel glia. Karena tadi sudah bilang sebelumnya bahwa GFAP itu biasanya diekspresikan oleh astrosit. Dan ada synaptopsin yang merupakan IHK yang diekspresikan oleh sel-sel neuron. Jadi keduanya ada sehingga ini merupakan komponen sel neuron dan komponen sel glia. Kemudian ini Lermite Duclos disease, dysplastic gangliositoma cerebellum, itu yang langka memang. Gambarannya ada seperti ini, dia di cerebellum memang. Jadi namanya memang spesifik di cerebellum. Jadi makro memang ada suatu virus yang mencapai ke dalam ya. Kalau yang normal kan seperti ini tidak terlalu sampai ke dalam. Ini dia giralnya itu sampai ke dalam ya. Itu ciri khasnya. Untuk PA-nya sendiri yaitu karena dia memang merupakan tumor yang jinak, dia hanya ada terjadi perubahan displastik pada sel ganglionnya saja di bagian internal granular dari cerebellum. Tidak terlalu banyak ada perubahan yang mengarah ke keganasan. Kemudian ada desmoplastik infantile astrocytoma dan ganglioglioma. Dia kistik bentuknya. Dan ini merupakan ada komponen astrosit dan ada komponen glioma juga dan ada komponen neuron juga. Jadi 3 komponen itu masuk di astrosit. Glia ini bisa oligodendroglia, ganglion ini bisa sel neuron. Jadi bisa ketiganya masuk. Makanya hasil PA-nya seperti ini. Jadi ada gemistositik neoplastik astrosit. Nah, ini gemistositik itu merupakan artinya astrosit yang mengalami bisa dibilang kegemukan deh, bengkak. Nah, contohnya seperti ini deh, bulat. Nah, ini inti selnya, inti sel dari astrosit. Ini sitoplasmanya. Jadi sitoplasmanya berisi cairan seperti gemuk gitu, bulat. Kemudian astrositnya juga teratur gitu seperti aliran air sungai seperti ini. Bentuk selnya teratur. Jadi kalau sel astrosit, ini sel ganglionnya. Nah, sel ganglionnya seperti ini gambarannya mungkin lebih jelas ya. Untuk membedakannya kan kalau ganglion itu memang selnya besar-besar dibandingkan sel-sel penunjang yang kecil-kecil, jadi ini ganglion. Ada primitive small blue round cell yang ini yang cukup banyak dan ada sel-sel spindel. Sel-sel spindel itu dia itu tersusun oleh matriks kolagen, jadi dia gambarannya kebanyakan warna pink seperti ini, tidak terlalu banyak inti sel yang terlihat di sana. Karena memang isinya sebenarnya adalah kolagen. Ini untuk untuk IHK-nya mengekspresikan MAP2 dan GFAP. Papillary glioneuronal tumor, jadi glioneuronal tumor tersusun dari glia yaitu astrosit dan neuronal yaitu neuronal atau sel neuron. Jadi dia bipasik, low grade bipasik neoplasma yang terdiri dari astrositik dan neuronal. Jadi berdasarkan namanya kita udah bisa membayangkan. Dan bentuk patologinya pseudopapillary sehingga namanya adalah papillary glioneuronal tumor. Gambarannya, gambar PA-nya, gambar MRI-nya. Untuk gambar PA-nya seperti ini, dia papillary. Jadi papillary itu maksudnya yang ini. Yang
sebenarnya adalah pembuluh darah yang cukup banyak. Jadi ketika suatu spesimen dipotong secara horizontal, pembuluh darah yang berjalan secara vertikal itu kan tampak seperti ini. Jadi papilaris struktur yang dimaksud adalah yang pembuluh darah yang terpotong. Pembuluh darahnya itu memang ada deposisi hialin di sekitarnya, bisa terlihat bahwa ini memang ada warna pink aja di sisi dari pembuluh darah. Kemudian setelah lapisan hialin itu habis, baru ada sel-sel astrosit penunjang yang mengelilingi juga. Jadi lebih jelas di gambar ini, pembuluh darah yang kecil, ada hialinisasi dari pembuluh darah, dan kemudian dikelilingi oleh sel-sel penunjang astrosit. Ini juga sel-sel ganglion yang besar-besar nih. Ada juga mini gematosit. Kalau gematosit itu merupakan sel yang berbentuk bulat dan besar. Kalau mini gematosit itu adalah sel yang berbentuk bulat, memang lebih banyak komponen cairan pada sitoplasmanya, tapi ukurannya cenderung lebih kecil dibandingkan gematosit. Contohnya seperti ini. Bulat-bulat nih dia. Bulat-bulat sitoplasmanya, inti selnya 1 ya. Dan dia mengekspresikan GFAP, OLIG2 juga, N. Jadi memang imunohistokimia ini sebenarnya tujuannya itu untuk membuktikan aja sebenarnya kalau ini komponennya terdiri dari sel glia, sel neuron atau sel apa lagi seperti itu. Jadi memang kalau seorang ahli PA melihat hasil preparat itu memang tidak bisa langsung dia mengkonklusikan bahwa ini adalah suatu tumor yang spesifik. Jadi harus memang dilanjutkan dengan pemeriksaan IHK untuk memastikan bahwa tidak ada komponen-komponen yang bercampur, karena tumor di central nervous system, terutama yang memang tumor-tumor jinak itu biasanya komponen-komponen sering bercampur. Ini karena ada tiga macam sel, mikroglia, sel neuron, dan sel glia seperti itu. Sel glia itu ada astrosit dan oligodendrosit. Jadi itu sering bercampur di sana. Dia ada neuronal, cuman ada yang namanya neurosotic rosette. Jadi dia rosette itu adalah mengelilingi, membentuk cincin dari sel-sel neurosit. Neurositnya membentuk cincin di sekeliling eosinophilic neutrophil core gitu. Kemudian ada perivascular fluorescent. Jadi ini pembuluh darah perivaskular, jadi di sebelah vaskular itu ada kumpulan-kumpulan dari sel yang membentuk cincin. Ya, untuk IHK-nya yang paling sering ada sinaptopisin karena memang dominan adalah sel-sel neuron. Dapat juga mengekspresikan GFAP karena ini ada komponen dari sel-sel glia, dan S100 juga merupakan komponen dari sel glia. Untuk pineositoma sendiri ini merupakan sel tumor yang berada di pineal, dan karakteristiknya adalah adanya pineositomatous rosette. Gambarannya, ini gambar MRI-nya seperti ini, memang di area pineal. Gambar makrosnya seperti ini, di area pineal. Ada cyst formation dan pus pendarahan juga di tumor tersebut. Kemudian dari gambaran PA ada namanya pineositomatous rosette-nya, ini yang lingkaran ini. Isinya kosong di tengah, tapi ada sel-sel yang seragam, uniform, yang mengelilingi suatu rongga di sana. Nah, jadi sel-selnya itu memang seragam, tidak terlalu banyak ada perubahan displastik. Kita bisa lihat memang seragam dia, tapi dia banyak gitu. Dia mengalami penambahan jumlah sel yang banyak. Ada juga yang pleomorphic pineositoma. Pleomorphic artinya kan bentuknya aneh-aneh. Nah, pleomorphic ini banyak nih bentuknya seperti ini. Ada yang inti selnya banyak seperti itu. Ada yang besar, ada yang kecil. Kemudian ada yang satu aja inti sel neuronnya, ada yang 2 inti sel neuronnya. Jadi bisa dilihat pada gambar ini. Yang ini 1 inti sel neuronnya, yang ini 2. Gitu. Nah, lanjut dulu ke tumor. Untuk tumor-tumor yang di saraf perifer ada schwannoma, neurofibroma, dan perineurioma. Jadi schwannoma itu asal tumornya itu dari sel Schwann.
biasanya berhubungan dengan neurofibromatosis tipe 2. Apalagi kalau kita menemukan misalnya pada pasien vestibular schwannoma bilateral, itu biasanya cenderung ke arah neurofibromatosis tipe 2. Nah, ini contohnya pada nervus 8. Jadi bisa kita lihat memang tumornya seperti ice cream masuk ke dalam internal acousticus meatus, sehingga gambarannya seperti ini. Kemudian kalau yang di medulla spinalis, ini ada namanya dumbbell shape. Dia keluar dari foramen. Ini medulla spinalis keluar dari foramen, sehingga kan ada celah di antara itu, jadi dia tuh berbentuk seperti dumbbell tuh karena dia tuh masuk di antara celah. Dia membesar di kedua sisinya sehingga seperti barbel gitu. So, itu jadi perbedaan. Untuk makroskopiknya, nah ini kalau schwannoma itu memang khas sekali, ada Anthony A dan Anthony B. Anthony A itu yang padat ini, Anthony B yang loose. Di antara Anthony A dan Anthony B ada suatu kayak Verroque body namanya, itu membentuk kapsul. Nah, ini mungkin gambar sebelahnya lebih jelas. Nah, ini. Jadi di antara Anthony B dan Anthony A itu ada semacam kapsul yang membatasi kedua Anthony atau kedua susunan sel tersebut. Untuk Verroque body-nya ada namanya cellular schwannoma juga. Jadi schwannoma itu dibagi jenisnya lagi, ada cellular schwannoma. Yaitu hanya berisi Anthony A aja. Nih, ini Anthony A itu seperti ini, padat, merayap seperti semut-semut mengelilingi gula seperti itu. Kemudian ada pembuluh darah yang mengalami hyalinisasi. Jadi pembuluh darah yang mengalami hyalinisasi itu pembuluh darahnya bulat, ada warna pink-pink yang merupakan matriks kolagen yang berada di sekitarnya. Itu kalau plexiform schwannoma itu seperti vasikel dia. Ini lagi bulat, ini lagi. Verroque body juga. Nah, Verroque body itu yang ini. Verroque body itu pengertiannya adalah sel-sel yang tersusun secara palisading seperti pagar. Nah, tapi bukan palisading seperti pada anapasis astrocytoma atau GBM, enggak. Dia cuma menyusun aja seperti itu, tidak seperti pagar yang teratur seperti pada di anapasis astrocytoma. Kemudian di sekitar dari Verroque body juga ada namanya matriks kolagen di sekitarnya. Kemudian melanotic schwannoma ini cukup sulit juga dilihat nih, karena memang harus menggunakan pemeriksaan IHK. Kayaknya gambarannya seperti ini. Kemudian ada pseudomonas berarti ada yang namanya pseudomonas body. Pseudomonas body itu kan adanya kalsifikasi. Nah, katanya seperti ini. Kalau neurofibroma, jadi neurofibroma dan schwannoma itu dibedakan, memang persis ya, tapi membedakannya adalah kalau pada neurofibroma itu tidak cuma sel schwann saja yang berada sebagai bagian dari tumornya, jadi ada komponen-komponen seperti fibroblast, sel mas, dan sel-sel seperti perineurial. Jadi kalau sel schwann saja yang mengalami neoplastik itu namanya schwannoma. Kalau neurofibroma itu sel schwann plus elemen-elemen non-neoplastik seperti fibroblast, sel mas, dan perineurial. Secara makro mungkin kita temukan sama, bisa juga beda karena sel neurofibroma biasanya dia tuh muncul dari dalam sel saraf, jadi di dalam perineurium, epineurium, sehingga ketika kita membuka tuh endoneuron itu bisa terpecah-pecah. Jadi ketika melakukan operasi itu misalnya pada dengan neurofibroma nervus 7 misalnya, itu tuh bisa pecah dia nervus 7-nya, sehingga kalau kita lakukan pemeriksaan IOM tuh bisa di mana-mana ada nervus 7-nya bisa kelihatan seperti itu. Jadi di antara pecahan saraf tersebut itu sel tumor itu biasanya neurofibroma, biasanya seperti itu. Katakan di buku seperti itu. Kalau schwannoma dia jarang seperti itu, lebih ke sisi terluar dari selnya karena dia sel schwann toh. Jadi sel schwann itu kan berada di merupakan suatu selaput dari sel dari saraf perifer yang berada letaknya paling luar seperti itu. Jadi ini untuk makroskopinya.
seperti ini. Jadi kalau tadi schwannoma Anthony B, kalau neurofibroma gambarnya multinodular dia. Modul 1 bentuk vasikel seperti ini lagi. Jadi seperti itu. Kalau schwannoma kan tidak seperti ini bentuknya. Kalau neurofibroma dia multinodular pattern. Dan untuk IHK-nya S100 memang karena dia merupakan jaringan-jaringan penunjang juga schwannoma. Yang perineurioma, jadi perineuriumnya yang mengalami neoplastia, sama juga di saraf perifer. Jadi kalau tadi schwannoma dan neurofibroma itu dia berkapsul, perineurioma itu tidak berkapsul. Itu yang membedakan ketiga tumor saraf tepi ini. Seperti itu. Untuk gambaran PA-nya juga beda. Kalau tadi schwannoma Anthony B, kemudian neurofibroma ada fibriler berbentuk tubuler, kemudian pada perineurioma itu namanya pseudo union bulb, seperti bawang dia ya, berlapis-lapis ya, seperti ini, bulat berlapis-lapis. Kemudian untuk IHK-nya ada EMA dan NFP, mungkin sekedar tahu aja ya, karena masih belum terlalu paham mengenai IHK sebenarnya. Tapi untuk bahasa pergaulan biar kita tahu, biar bisa tahu. Jadi ini S100 itu kan ciri khas dari sel SWAN, yaitu terperangkap di antara pseudo union bulb. Yang hitam-hitam itu merupakan sel-sel yang positif mengekspresikan S100 yang menunjukkan bahwa ini merupakan sel SWAN. Kalau sel saraf perifer perineurioma itu sendiri dia mengekspresikan pimentin biasanya. Untuk meningioma, kita tahu memang meningioma ini merupakan derivat dari sel meningotelial pada arachnoid cap layer. Ya banyak ya gininya lokasi-lokasinya dari kompleksitas hingga ke basis keran ini ya ada. Gambaran CT scan-nya seperti ini yang mungkin ciri khasnya itu adalah adanya dural tail. Ini. Ciri khas dari meningioma mungkin teman-teman harus tahu. Dan untuk gambaran makronya seperti ini berbatas tegas dia ekstraksial. Terkadang bisa memang sering sih ada hiperostosis namanya. Jadi ketika kita membuka kulit kepala, kita bisa lihat bahwa tulang-tulangnya itu sudah abnormal biasanya. Gampang berdarah, kemudian tebal. Nah, itu biasanya memang mengarah ke meningioma dari tumor. Meningioma itu banyak dia subtipenya. Yang pertama itu pasien meningioma, dia berbatas tegas seperti ini, berlobul-lobul. Jadi ini lobul pertama, lobul kedua, jadi banyak lobulnya. Ada septa kolagen di antaranya. Ini kalau teman-teman bisa lihat, ada seperti dia dibatasi lurus. Jadi selnya berjalan lurus, seperti ada septa yang membatasi. Kemudian ada meningioma fibrus, jadi fibrosa, jadi ada sel-sel spindle di sana yang berbentuk paralel seperti ini.